Halo, perkenalkan nama saya Alki Nugraha Perwira dari kelas Mekatronika 3A Malam dan NIM 421211017. Kenalkan nama saya Muhammad Fayed, kelas BKA Malam, angkatan 3, NIM 42 12 11 10 14. Perkenalkan, nama saya Denny Sanchez Simanjuntak dari Mekatronika 3A Malam. Di kesempatan kali ini, saya tidak dapat mengikuti praktik dari badminton, tapi saya akan menjelaskan keterkaitan antara kelenturan dan kelincahan pada olahraga badminton atau bisa disebut bulu tangkis. Kelenturan pada bulu tangkis terdapat di bagian pergelangan tangan dan pergelangan kaki, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat melakukan dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya, di mana sebelum melakukan olahraga harus melakukan peregangan terlebih dahulu agar tidak cedera. Yang kedua adalah kelincahan. Kelincahan didefinisikan sebagai seseorang yang mampu merubah posisi yang berbeda dalam kecepatan yang tinggi dengan koordinasi yang baik. Kemampuan seorang atlet dalam bergerak dan berpindah tempat dalam mempertahankan kedudukan shuttlecock sehingga diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan reaksi dalam merubah arah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sebastian Wasinaga, saya berasal dari kelas MK3A Malam dengan NIM 42121111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan dan kekuatan dalam bulu tangkis. Jadi yang pertama ada kecepatan, yaitu ada gerakan, yaitu step ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika bola diarahkan ke kiri, kita bisa ngambil ke kiri dengan kecepatan yang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi yang kedua ada kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan untuk menopang suatu kemampuan lain. Contoh kemampuan itu adalah kecepatan. Jadi kita ketika ingin melakukan kecepatan dalam bulu tangkis, yaitu gerak ke kiri atau ke kanan, kita memerlukan kekuatan di kaki kita. Jadi kekuatan dan kecepatan itu saling sinkronisasi. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusumaningrum. Saya dari kelas Mekatronika 3A Malam dengan NIM 4212111016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua aspek. Yang pertama, keseimbangan. Di mana keseimbangan memiliki pengertian kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Manfaat dari keseimbangan tubuh itu yang pertama, mencegah agar tidak mudah jatuh. Yang kedua, meningkatkan respon dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, mengurangi cedera pada saat melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, menunjang kebugaran jasmani, dan yang kelima, meningkatkan kemampuan gerak tubuh secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai daya ledak atau power, yaitu memiliki pengertian kombinasi kekuatan dengan kecepatan sehingga dapat diperhitungkan berdasarkan kerja atas persatuan waktu, di mana tubuh dapat bergerak dengan kecepatan dan juga memiliki otot yang kuat untuk melawan beban yang dipikul oleh tubuh. Artinya, tubuh kita dapat bergerak dengan cepat dan membawa beban sekaligus. Faktor yang mempengaruhi daya ledak otot atau power ini, yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, pembesaran massa otot. Yang ketiga, tinggi badan. Yang keempat, kesegaran jasmani. Yang kelima, perbedaan atau penambahan usia. Yang kelima, suhu. Dan yang keenam, kelembapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Widya Pratiwi dengan NIM 42121111018. Di sini saya akan membahas keterkaitan daya tahan dan kaitan antara reaksi pada permainan bulu tangkis atau badminton. Nah, jadi kalau untuk daya tahan itu terbagi menjadi dua, yaitu daya tahan otot dan daya tahan pernapasan. Kalau untuk badminton tentunya sangat dipentingkan daya tahan pernapasan, karena apabila kita bermain badminton dan menahan shuttlecock agar tidak terjatuh, itu membutuhkan pernapasan yang panjang. Dan untuk yang kedua, untuk daya tahan otot. Daya tahan otot di sini juga sangat dibutuhkan karena saat bermain badminton, kita sangat dibutuhkan untuk ketahanan dalam bermain. Nah, ketahanan otot ini salah satunya adalah saat kita berlari ke sana kemari dan kita menahan suatu gerakan. Maka dalam bermain badminton atau bulu tangkis, otot kaki adalah otot yang paling sering digunakan secara terus-menerus dan paling sering berkontraksi dalam permainan dalam waktu yang cukup lama dan dengan beban tertentu. Untuk yang kedua adalah reaksi. Jadi, pada permainan bulu tangkis, reaksi dan daya tahan itu sangat-sangat amat dibutuhkan. Karena untuk permainan bulu tangkis dan badminton yang lebih baik. Nah, saat kita bereaksinya lambat, maka shuttlecock akan terjatuh ke bawah dan kita tidak bisa menangkap shuttlecock tersebut. Otomatis, reaksi yang baik dan seringnya latihan itu sangat dibutuhkan dalam permainan badminton atau bulu tangkis ini. Apabila reaksi kita kurang, maka tim dan kita juga akan mengalami kegagalan. Terima kasih.